teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Hafiz dengan NIM 2655178 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Jadi untuk memenuhi syarat agar tugas saya selesai, saya akan menjelaskan tentang konsep informasi akuntansi penuh. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih informasi akuntansi penuh. Nah, informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, dari beberapa penjelasannya ada pengertian tentang juga full asset, informasi berupa seluruh aktiva, full revenue, informasi berupa seluruh pendapatan yang diperoleh, full cost, informasi berupa sumber atau biaya yang dikorbankan. Perbedaan full accounting information, full cost, dan full costing. Nah, perbedaannya adalah full accounting information terdiri dari full asset, full revenue, dan full cost. Sedangkan full cost sendiri, salah satu unsur dari full accounting information, total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan, full costing atau variable costing atau activity based costing. Lalu selanjutnya ada full costing, merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun tetap. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu. Dengan digunakannya secara luas, teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan, activity based costing menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Adapun pula manfaat informasi akuntansi penuh. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi pihak manajemen untuk yang pertama pelaporan keuangan, yang kedua analisis kemampuan menghasilkan laba, yang ketiga jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, yang keempat penentu harga jual dalam cost type contract, yang kelima penentuan harga jual normal, yang keenam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyusunan program. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu tentang pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu, pendapatan penuh dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan, pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dengan pendekatan full costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak, pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dengan pendekatan variable costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Analisis kemampuan menghasilkan laba. Ini penjelasan yang poin kedua tadi. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk atau bisa disebut line product, atau aktivitas atau unit organisasi. Selanjutnya pembahasannya tentang jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Informasi akuntansi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama, evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima, penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambahan nilai. Yang keenam, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Yang ketujuh, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau disebut quality cost. Yang kedelapan, cost reimbursement. Yang kesembilan, inventory costing.
Selanjutnya ada penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Biaya penuh masa lalu dipakai sebagai dasar penentuan harga jual. Lalu selanjutnya ada penentuan harga jual normal. Manajemen memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga yang dijual dan terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar. Selanjutnya penjelasan tentang penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Terakhir, penjelasan tentang penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber data yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Pemilihan program di masa yang akan datang sebagian didasarkan atas informasi akuntansi penuh masa yang akan datang yang terdiri dari aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh. Penjelasan saya yang terakhir tentang konsep informasi akuntansi penuh ini adalah rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, penentuan harga jual produk atau jasa, dan untuk penyusunan program. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait konsep informasi akuntansi informasi penuh. Kurang lebihnya penjelasan saya jikanya ada kurang atau ada masih yang miss dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaklumi karena manusia tidak jauh dari kesalahan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.